di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan. Terima kasih Tuhan Yesus, pada kesempatan ini kembali lagi kami datang menghadap Engkau, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami percaya bahwa Engkau kenal kerinduan kami untuk kami masuk atau menjadi jemaat yang mau bertambah-tambah, sehingga apa yang kami lakukan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Tuhan beri. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pada kesempatan hari ini saya akan berbagi, yaitu di dalam Amsal Sulaiman pasal 13 ayatnya yang ke-24. Di sana dikatakan, siapa tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya, tapi siapa yang mengasihi anaknya menghajar dia pada waktunya. Tema kita adalah tongkat didikan. Saudara-saudara dalam kasih Tuhan, mendidik anak itu memerlukan hikmat, ya, sehingga anak itu terbentuk mentalnya, mental yang terpuji karena didikan orang tua itu benar. Nah, untuk menjadi benar didikan kita adalah kita berdoa minta hikmat kepada Tuhan, sehingga apa yang kita rindukan tercapai. Ya, kita sukses dalam bisnis atau usaha, anak-anak kita juga diberkati Tuhan. Nah, saudara-saudara, tiap kali musim penghujan, di beberapa kota besar, khususnya Jakarta, seringkali banjir menggenang di banyak area. Nah, salah satu faktor penyebab yang dituding adalah kebiasaan masyarakat membuang sampah sembarangan. Sampai-sampai itu berserakan, atau sampah-sampah itu berserakan dan membuat saluran air menjadi mampet. Bahkan tak jarang di sungai-sungai juga ditemukan sampah yang bertumpuk-tumpuk. Nah, saudara-saudara dalam kasih Tuhan, untuk mengatasi hal ini telah dibuat beberapa peraturan, mulai dari tingkat materi, menteri sampai provinsi, yang mengatur tentang sampah, termasuk sanksi, denda atau hukuman bagi orang yang membuang sampah sembarangan. Sayangnya, peraturan yang dibuat ini terasa tidak pernah dijalankan dengan sungguh-sungguh. Banyak orang tetap membuang sampah sembarangan dan tidak pernah ada kejelasan apakah sanksi atau hukuman yang ditetapkan sanggup menjangkau mereka. Ngerinya lagi, yang buang sampah sembarangan bukan hanya orang-orang miskin atau yang berpendidikan rendah, tapi sedikit orang kaya juga membuang sampah ke jalan raya dari mobil mewah mereka. Nah, saudara-saudara, andai saja peraturan diterapkan dengan baik dan tegas, masyarakat pasti akan menikmati lingkungan yang sehat dan bersih, yang juga berarti adanya peningkatan kualitas hidup. Tapi karena para pemegang kekuasaan masih kurang peduli dengan hal ini, maka terjadilah pembiaran yang mengakibatkan masyarakat harus hidup dalam lingkungan yang kurang bersih serta menerima segala akibat yang tidak baik dari sampah yang berserakan. Nah, saudara-saudara, keadaan ini bisa dianalogikan dengan bagaimana kita harus mendidik anak. Alkitab menulis ada waktunya kita harus menghajar anak. Tentu hajaran ini bukan untuk menganiaya, ya, bukan, tapi untuk menertibkan anak. Karena kalau anak kita sering tidak ditertibkan dan kita membiarkan, maka kita menjerumuskan kepada kehancuran dan hal-hal yang tidak baik.
sehingga anak itu tidak punya attitude yang baik. Mari kita mohon hikmat dari Tuhan dalam mendidik anak, penuh dengan kesabaran. Karena kita ingin melihat dia berhasil. Kita ingin melihat didikan kita itu betul-betul ya berguna. Jadi tongkat itu penting. Ya. Selalu saya katakan, jangan mendidik anak itu hanya ketika anak itu agak menyimpang dari aturan, kita bujuk dia dengan uang. Ya. Tapi kita punya hikmat untuk mendidik anak itu. Ya. Tentu saja aturan-aturannya ada untuk mendidik anak. Nah, saudara ya. Ya, mari kita mohon hikmat dari Tuhan dalam mendidik anak, supaya Tuhan memampukan kita mengasihi mereka dan mendidik dengan tegas apabila ada yang tidak tertib demi masa depan mereka sendiri. Ya. Demi masa depan mereka sendiri. Jadi kita orang tua harus punya keberanian. Ya. Kita sendiri, kalau kita sebagai pimpinan di perusahaan di mana kita bekerja, kita mentraining orang. Tujuannya apa kita training orang? Supaya orang itu bisa bekerja dengan baik. Ya. Kita bagi ilmu kepadanya. Ya. Kita training dia. Kita punya waktu. Kenapa? Karena kita disuruh oleh perusahaan di mana kita bekerja untuk mentraining orang. Dan saudara siapkan waktu. Sama halnya dengan kita. Kita ingin melihat anak kita, bahagian dari keluarga kita, tubuh kita, darah daging kita. Kita ingin tidak celaka. Kita tidak ingin dia tidak sukses. Tapi yang menjadi kerinduan kita supaya anak kita sukses, diberkati Tuhan. Itu sebabnya penting sekali tongkat didikan itu. Sekali lagi, hikmat tidak hanya kita perlukan ketika kita bekerja, ya, atau ketika kita menghitung uang, atau ketika kita hanya sekedar untuk membagikan sesuatu kita perlu hikmat. Tetapi mendidik anak adalah perlu hikmat, sehingga apa yang kita didikan, anak-anak itu terbentuk dengan baik, nama Tuhan dipermuliakan. Jadilah orang tua yang memiliki hikmat Allah untuk mendidik anak-anak dengan tongkat didikan tentunya, dan penuh dengan kesabaran, karena itu yang Tuhan kehendaki. Saya berdoa kita akan menjadi orang-orang tua yang sukses, yang mendidik anak-anak kita, sehingga kita lihat mereka adalah anak-anak yang sehat dan diberkati Tuhan. Amin.